Halo Sobat RBI, pada kesempatan kali ini tim Restu Bumi Indonesia akan membahas mengenai salah satu kota terbesar di Indonesia, yaitu kota Semarang. Tetapi sebelumnya jangan lupa support akun RBI TV dengan cara subscribe, klik tanda lonceng, serta like, komen, dan share video ini agar selalu dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua orang. Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah dan termasuk kota metropolitan besar di Indonesia. Kota yang terkenal akan lumpia ini mempunyai luas 373,70 km persegi. Secara geografis, kota Semarang di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak. Adapun jumlah penduduk kota Semarang saat ini mencapai 1.739.989 jiwa yang terdiri dari 88.619 laki-laki dan 861.370 perempuan. Sedangkan secara administratif memiliki 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, terdapat 2 kecamatan yang mempunyai wilayah terluas, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km persegi dan Kecamatan Gunung Pati dengan luas wilayah 54,11 km persegi. Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Mata pencaharian sebagian besar di wilayah ini di bidang pertanian. Dari segi infrastrukturnya sangat maju. Banyak gedung-gedung baru, tempat pariwisata juga baru. Dan untuk kota lama sendiri itu objek yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota. Untuk perkembangan di kota Semarang dari dulu sampai sekarang ada perubahan. Banyak pembangunan sama ini khususnya objek-objek wisata yang dulu terbengkalai. Sekarang istilahnya dikelola sama Pemkot, dijadikan objek wisata dan untuk menambah penghasilan untuk warga kota Semarang. Saya merasakan secara signifikan ada perubahan yang luar biasa, terutama yang berkait dengan pendidikan. Perhatian dari pemerintah Kota Semarang untuk kemajuan pendidikan ini sungguh sangat luar biasa. Kota Semarang sekarang punya banyak perkembangan ya Mas ya, terutama di tempat kayak jalanan gitu kan, kita sekarang sudah kayak pernah mendapat reward tentang kebersihan gitu loh. Kota Semarang kan juga terkenal dari kota yang bersih. Bagi Sobat RBI yang asli orang Semarang, mungkin tak asing lagi dengan istilah Semarang Atas dan Semarang Bawah. Sebenarnya, istilah tersebut digunakan hanya untuk membedakan wilayah kota Semarang berdasarkan dari ketinggian wilayahnya saja. Tidak jelas sejak kapan penyebutan tersebut dimulai, tetapi saat ini istilah tersebut sudah sangat terkenal di kalangan warga kota Semarang. Daerah Semarang Atas memiliki jalan yang berbukit dengan perkiraan ketinggian 200 mdpl. Lokasinya yang berada di atas ketinggian tersebut
membuat suhunya lebih rendah sehingga akan terasa sejuk. Semarang Atas memiliki beberapa tempat wisata yang menarik, salah satunya yaitu Taman Tabanas Gombel Tembalang. Di sini, para pengunjung menikmati pemandangan kota Semarang dari atas Bukit Gombel sembari menikmati makanan di restoran-restoran terdekat. Biasanya akan dipadati pengunjung saat malam hari karena mereka bisa menikmati keindahan lampu kota Semarang dari atas. Paling suka di Kota Lama. Sekarang Kota Lama tuh menurut aku lebih rapi, terus juga rame juga ya sekarang. Rame juga, terus tempat-tempatnya tuh apa ya, vintage gitu loh. Jadi buat foto-foto tuh oke, dan masuk juga kayak gitu sih. Tempat wisata favoritnya di Pantai Marina sih Mas. Soalnya menurut saya sendiri itu Pantai Marina sekarang sudah nggak kayak dulu. Dulu kan ya bisa tahu sendiri lah warga kota Semarang. Jadi sekarang itu udah nggak kayak dulu lagi. Sekarang Pantai Marina sudah bersih, nyaman juga, terus sekarang juga banyak itu pedagang kaki lima di sana beraneka ragam. Kalau tempat wisata di Semarang ya. Kalau di Semarang tuh hampir semuanya tuh jadi favorit, tapi paling favorit itu di Kota Lama. Ya karena bangunan bersejarahnya yang pastinya. Yang kedua, walaupun sekarang sudah direnovasi, dia tuh tetap mempertahankan keasliannya gitu aja. Di Semarang Atas, tepatnya di Gunung Pati, juga terdapat waduk buatan yang bernama Waduk Jati Barang. Pembangunan waduk ini secara khusus berfungsi sebagai solusi banjir. Tapi seiring berjalannya waktu, Jati Barang juga berfungsi sebagai destinasi wisata. Secara resmi, Waduk Jati Barang terbuka sebagai area wisata sejak tahun 2015. Sedangkan Semarang Bawah merupakan pusat kota, jadi tak heran jika dibandingkan suhu Semarang Bawah lebih panas daripada Semarang Atas. Apalagi jika Sobat RBI melewati Jalan Pandanaran, maka harus siap menghadapi jalan yang sangat padat atau bahkan mungkin macet. Sebab jalan ini merupakan salah satu pusat oleh-oleh kota Semarang. Terdapat juga Simpang 5 yang merupakan jalan besar melingkar dengan 5 arah simpang. Dan di tengahnya terdapat lapangan luas yang biasa dipakai untuk acara-acara besar. Simpang 5 merupakan pertemuan dari 5 jalan yang menyatu, yaitu Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Ahmad Dahlan. Semarang Bawah juga menjadi lokasi pusat pemerintahan loh Sobat RBI. Di daerah Semarang Bawah juga terdapat berbagai bangunan-bangunan penting seperti kantor Pemda, kantor Pemkot, rumah sakit, mal, hotel berbintang, kampus-kampus, dan gedung-gedung pencakar langit lainnya. Meskipun begitu, Semarang Bawah juga memiliki tempat-tempat wisata yang tidak kalah menarik dari Semarang Atas. Salah satunya Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan wisata menarik yang menampilkan bangunan 1000 pintu, berarsitektur Eropa Belanda, dan di dekat Lawang Sewu juga terdapat Tugu Muda yang berdiri kokoh hingga saat ini. Tugu Muda ini merupakan sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 Hari di Semarang pada masa penjajahan. Kemudian juga ada Kota Lama yang unik dan bersejarah, memberikan pesona yang mengesankan bagi para setiap pengunjung saat berada di sini. Mata pencaharian masyarakat bagian Semarang Bawah terbesar adalah buruh. Selain buruh, masih banyak mata pencaharian lain seperti pengusaha, pedagang, pegawai swasta, pegawai negeri, dan sebagainya. Kota Semarang terkenal akan pluralitasnya yang begitu sangat indah. Penduduknya sangat heterogen, terdiri dari campuran etnis Jawa, Cina, Arab, dan keturunan, juga etnis lain dari berbagai daerah di Indonesia yang datang ke Semarang untuk berusaha, bekerja, menuntut ilmu, maupun menetap selamanya di Semarang. Di kota Semarang terdapat pula tempat-tempat ibadah dari berbagai agama-agama yang begitu elok,
dan menjadi daya tarik wisata religi saat berkunjung di kota Lumbia ini. Di sisi pendidikan itu sangat juga ditanamkan bagaimana pluralisme itu juga ditanamkan pada generasi muda, terutama dari pelajar. Jadi supaya tidak ada intoleran, tetap ada perhatian bahwa di Semarang misalnya ini terbentuk dari tiga etnis besar, yaitu dari Jawa, kemudian Cina, dan juga dari Arab, tergambar dalam warak itu. Jadi ini sudah sangat dipahami, dan dari generasi muda pun juga sangat mendukung pentingnya kita kebersamaan dalam keberagaman ini. Keberagaman di kota Semarang, saya sebagai mahasiswa mungkin ya dari kelas saya sendiri kan juga dari beraneka ragam kota sih Mas. Bahkan dari luar pulau juga ada, dari Kalimantan, dari Pulau Papua juga ada. Jadi ya kita di kelas juga itu sih bertoleransi, nggak membeda-bedakan ras, suku, agama, enggak sih. Memang bener sih, di Semarang ini banyak banget ya, dari mulai agama Islam, nonis maksud aku Kristen, Katolik, Konghucu pun juga ada. Terus banyak suku selain dari Jawa, Cina, terus pendatang-pendatang juga banyak juga, dan hidup rukun di sini gitu loh. Karena belum ada nih ceritanya saya sebagai orang Jawa ketemu orang Cina terus kayak sinis-sinisan kayak gitu tuh nggak pernah saya selama saya hidup di Semarang ini gitu. Saya juga sering ke Kelenteng, di Wihara Budagaya juga yang ada di Banyumanik. Nah itu welcome, padahal saya Islam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, sahabat sederek semuanya, saya Hendra Ardiadi, Wali Kota Semarang. Dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Mudah-mudahan dengan semangat Hari Natal dan Tahun Baru ini, insya Allah kita semuanya selalu diberi kekuatan, kekompakan, kesehatan, terutama kemudian membawa berkah kedamaian untuk warga bangsa Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Bapak Ibu sekalian, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang ini seperti miniaturnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya 1,7 juta jiwa masyarakat yang sebarannya di 16 kecamatan dan 177 kelurahan, kemudian etnisnya beragam, budayanya beragam, termasuk agamanya juga beragam. Tapi toh begitu, alhamdulillah kami bisa menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, situasi yang ada hari ini Semarang tetap menjadi kota yang kondusif. Karena satu dengan yang lainnya mempunyai tenggang rasa yang tinggi, saling menghormati, kemudian toleransinya juga sangat luar biasa. Maka kemudian beberapa etnis, beberapa budaya atau beberapa agama ini justru menjadi kekuatan kita. Berbeda, tapi untuk satu kekuatan utama, yaitu Indonesia yang lebih maju, Jawa Tengah yang gayang, dan Semarang yang semakin hebat. Maka Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak panjenengan sekalian untuk kemudian mau menyinggahi kota Semarang, berwisata di kota Semarang, tapi tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang masih ketat, karena hari ini COVID-nya belum selesai. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada panjenengan sekalian, dan kepada seluruh umat Kristiani, kami ucapkan Selamat Hari Natal 2021, damai di bumi, damai di hati. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terdapat Masjid Agung Jawa Tengah yang begitu megah dan indah, mengusung gaya arsitektur dengan memadukan 3 negara sekaligus, yaitu Romawi, Arab Saudi, dan Jawa, membuat Masjid Agung Jawa Tengah semakin indah dan menarik untuk dikunjungi. 25 pilar khas Colosseum di Roma, Italia menjabarkan 25 nabi dan rasul, serta ukiran kaligrafi khas Arab membuat suasana Timur Tengah semakin terasa. Tak ketinggalan, sentuhan Jawa yang ditunjukkan dengan atap masjid utama yang berbentuk limas seperti bangunan rumah joglo.
Di dalam masjid juga terdapat satu mushaf akbar Al-Quran kuno besar yang berukuran 145 x 95 cm. Mushaf ini dikerjakan selama 2 tahun 3 bulan oleh Dr. Anda Sayat dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Jawa Tengah. Terdapat pula Menara Al-Husna di sebuah menara setinggi 99 meter yang dibuat sesuai asma Allah yang berjumlah 99. Selanjutnya ada Gereja Belenduk di kawasan Kota Lama Semarang. Gereja ini merupakan gereja Kristen tertua di Semarang dan menjadi salah satu cagar budaya yang menarik untuk dikunjungi. Dinamakan Gereja Belenduk karena atap berupa setengah lingkaran menggelembung yang dalam bahasa Jawa disebut belenduk. Dengan warna atap belenduknya yang coklat dan bangunan di bawahnya yang dicat dengan warna putih, menjadikan perpaduan warna yang unik dari gereja ini. Mempunyai nama lain Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Gereja ini mempunyai arsitektur barok Belanda yang begitu menawan dengan denah oktagonal atau segi 8 beraturan. Jendela-jendela lengkung model Romawi kuno dengan susunan kaca patri bergaya gotik menambah kesan megah gereja ini. Di bagian dalam terdapat ornamen yang masih dijaga keasliannya, terutama adalah ubin lantai yang berwarna-warni, bangku-bangku yang terbuat dari kayu jati, serta mimbar untuk khotbah. Di dalam gereja ini juga terdapat alat musik orkel yang berusia ratusan tahun loh Sobat RBI. Meski sudah tidak bisa dipakai lagi, keberadaan kedua alat musik setinggi 6 meter ini mampu membuat interior ruang paduan suara terlihat semakin khas. Asal Sobat RBI tahu, gereja ini masih aktif digunakan oleh umat Nasrani hingga sekarang. Masyarakat umum pun boleh berkunjung asal di luar waktu jam peribadatan. Kemudian tak jauh dari kawasan Kota Lama juga terdapat yaitu Gereja Santo Yosef. Gereja ini merupakan cikal bakal agama Katolik di Indonesia loh Sobat RBI. Dari gereja inilah para imam Yesuit mencari jalan untuk mendobrak dinding pemisah yang mengotakkan antara masyarakat Eropa dan masyarakat pribumi. Di bagian depan ruang utama gereja terdapat altar kuno yang dihiasi dengan 4 tokoh agung di atas tabernakel atau tempat penyembahan. Gereja Santo Yosef memiliki bejana baptis kuno yang masih terjaga sampai saat ini. Pada sisi atas bejana tercantum 4 nama penginjil yang dilambangkan dengan kepala lembu, kepala singa, kepala burung elang, dan kepala bayi. Selain itu juga terdapat alat musik orkel pipa kuno yang mirip dengan orkel yang ada di Gereja Belenduk. Di Semarang juga terdapat tempat ibadah umat Buddha yang begitu sangat terkenal. Tak lain dan tak bukan ialah Vihara Buddha Gaya Watugong. Dinamakan Watugong karena dulunya di daerah ini ditemukan batu yang menyerupai gamelan gong. Meskipun tempat ini merupakan tempat peribadatan umat Buddha, tapi tempat ini juga dibuka untuk umum. Salah satu tempat favorit yang selalu ramai dikunjungi di vihara ini adalah Pagoda Avalokitesvara atau biasa disebut Pagoda Metakaruna, yang berarti pagoda cinta dan kasih sayang. Pagoda ini didirikan untuk menghormati Dewi Kuan Yin yang dipercaya umat Buddha sebagai Dewi kasih sayang. Pagoda Avalokitesvara ini memiliki tinggi 45 meter dan terdiri atas 7 tingkat dan mengerucut pada bagian atasnya. Karena keindahannya, pagoda selalu menjadi objek bidikan kamera para wisatawan yang datang ke sini. Asal Sobat RBI tahu, pagoda ini pernah tercatat dalam rekor muri sebagai pagoda tertinggi di Indonesia di tahun 2006. Hal unik lainnya, di dalam kawasan Vihara Buddha Gaya Watugong ada sebuah patung Buddha dengan posisi tertidur di bawah pohon sala. Selanjutnya, Kelenteng Sampokong. Kelenteng ini merupakan tempat ibadah umat Konghucu dan menjadi salah satu ikon wisata yang begitu populer di kota Semarang. Kelenteng ini mempunyai warna merah mencolok dan kepercayaan orang Tiongkok warna merah sendiri bukan tanpa arti. Warna merah melambangkan kebahagiaan dan nasib baik. Bangunan kelenteng ini tampak megah dengan ukiran-ukiran pada tiang dan balok, serta bentuk atapnya melancip khas bangunan Tiongkok. Sejarah mengatakan
bahwa kelenteng ini dulunya merupakan petilasan jurumudi kapal Laksamana Chingho bernama Wang Jinghong yang sedang sakit dan istirahat di sebuah gua batu. Seiring berjalannya waktu, beliau beserta anak buah membaur dengan masyarakat sekitar dan membuat patung Laksamana Chingho untuk mengenang dan menghormatinya. Jurumudi Wang Jinghong wafat pada usia 87 tahun dan dimakamkan di area kelenteng. Masyarakat menamai makam tersebut dengan makam Kiai Jurumudi. Di kelenteng ini juga terdapat sebuah petilasan Laksamana Chingho, berupa sebuah jangkar berusia 611 tahun yang dikeramatkan dan diberi nama Kiai Jangkar. Hal unik lainnya mengenai tempat ini adalah adanya pohon rantai tua berusia lebih dari 600 tahun yang akar-akarnya menyerupai bentuk rantai. Yang terakhir adalah Pura Agung Girinata, sebuah tempat ibadah untuk umat Hindu yang berada di Semarang, berlokasi di perbukitan dengan pemandangan khas kota Semarang dari atas, merupakan keindahan tersendiri dari Pura Agung Girinata. Jadi tidak heran Sobat RBI, jika sekarang ini Pura Agung Girinata selain menjadi tempat ibadah, pura ini juga menjadi salah satu wisata religi yang menarik untuk dikunjungi. Sobat RBI bisa hunting foto dengan memanfaatkan bangunan pura yang ada di dalamnya. Area pura dibagi menjadi 3, yaitu Nista Mandala berada di bagian luar, Madhya Mandala berada di bagian tengah, dan Utama Mandala berada di bangunan utama. Asal Sobat RBI tahu, area Utama Mandala merupakan tempat paling disucikan dan digunakan untuk area peribadatan umat Hindu. Tetapi sebelum memasuki Utama Mandala, pengunjung diharuskan melepas alas kaki dan memakai selendang atau senteng yang memiliki makna sebagai pengikat niat buruk dalam jiwa manusia. Di area Utama Mandala terdapat bangunan yang indah tinggi menjulang, yakni bangunan Padmasana sebagai tempat pemujaan Sahyang Widi. Pada Januari 2021, Menteri Agama Yakut Kolkomas menganugerahkan Harmony Award kepada pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut diberikan karena Kota Semarang mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain, bahkan bagi dunia untuk menciptakan toleransi kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kota Semarang mampu menjadi representasi atas keberagamaan dan kehidupan multikultur. Hal ini terlihat dari kehidupan antar umat beragama yang dinilai kondusif dan harmonis. Dengan adanya perbedaan, bukanlah menjadi satu penghambat, melainkan dapat menjadikan persatuan dan kerukunan masyarakat. Kami ingatkan kembali, jangan lupa support akun RBI TV dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar selalu dapat memberikan tayangan-tayangan lebih bermanfaat lagi.